إلى يوم الدين، خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصحبه المقدم محمد بن علي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه، ثم إلى أبو يوسف محمد بن علي بن حسن وأبوي حسن بن أحمد بن خارج بن محمد الحلوان ووالدي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ahlul iman adalah orang-orang yang terpilih dari sekalian manusia, yang mana keimanan itu bisa dipupuk, bisa dikembangkan, sehingga puncak dari keimanan adalah al-yaqin. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, al-yaqin huwal imanu kulluh. Yakin itu adalah iman secara keseluruhan. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim, beliau meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau enggak percaya aku menghidupkan yang mati, wahai Ibrahim? Qala, Ibrahim menjawab, bala, iya ya Rabb, aku beriman. Walakin yatma'inna qalbi, tapi aku ingin dengan melihat itu secara langsung hatiku menjadi tenang. Dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah al-yaqin. Beriman itu bisa jadi goyang, tapi kalau sudah yakin tidak akan goyang. Sehingga dalam hal ini senantiasa hendaknya seorang hamba terus menerus minta yakin kepada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW, sahibul yakin, pimpinan orang-orang yang ahli yakin, beliau berdoa, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, aku minta kepada engkau iman yang senantiasa, wa yaqinan shadiqa, dan yakin yang benar-benar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wasaluka yaqinan hatta a'lam, dan aku meminta kepada engkau ya Allah keyakinan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya, sampai aku yakin betul bahwasanya tidak akan menimpaku kecuali yang sudah engkau tuliskan untukku. Tidak menimpa aku baik itu kebaikan atau keburukan kecuali yang sudah engkau tuliskan untukku. Dan itu adalah bentuk yakin. Orang yakin tidak khawatir akan ancaman orang, karena dia tahu
sebanyak apapun orang mengancam, yang akan dia dapat adalah sesuatu yang sudah Allah gariskan. Orang yakin tidak terlena dengan janji orang, apalagi sampai rebutan urusan dunia. Kenapa? Karena dia tahu yang sudah jatahnya pasti mampir kepada dia. Yang bukan jatahnya walaupun dia kejar pun gak akan sampai dia dapat. Itu bentuk yakin. Sehingga yakin itu ketenangan jiwa. Yakin itu menyebabkan orang yang punya yakin tersebut tidak rebutan urusan dunia, apalagi saling hasud antar sesama. Yakin menjadikan dia itu tidak sampai membenci seseorang karena perbuatannya, karena dia tahu bahwasanya perbuatan orang itu terhadap dia adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Sehingga bagaimana dia membenci orang yang dia diatur, membenci orang yang dia diremot oleh Allah, bagaimana? Dari sinilah bentuk yakin. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW bersabda, Salullah al-yakin wal-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah keyakinan dan afiyah. Afiyah itu selamatnya agama. Sehingga dalam hal ini kita mempelajari ilmu tauhid bukan hanya sekedar belajar, tapi usahakan kita sampai level yakin. Dan yakin ini ada 3 tingkatan. Ada ilmu yakin, yaitu yakin karena ilmu yang kuat. Yakin karena mempelajari isi Quran, mempelajari isi hadis, sampai menjadi sesuatu yang keyakinan di hati. Kemudian naik lagi yang tingkatnya ainul yakin, yakin karena melihat. Ada orang dapat kabar saja yakin, tapi masih belum puncaknya. Puncaknya setelah dia adalah apa? Ainul yakin, yakin karena melihat. Seseorang ketika dia mengetahui dari seluruh orang yang datang dari Mekah bahwasanya Ka'bah itu bentuknya kotak, warnanya hitam, semuanya ngomong gitu tanpa terkecuali. Gak ada yang bilang Ka'bah itu bulat, gak ada. Dari situ muncul di hatinya ilmu yakin, yakin karena ilmu. Itu semua orang yang saya tanya, mau yang pelosok sana pelosok sana, semua ngomong gitu. Muncul keyakinan. Tapi ketika dia sudah berangkat ke Mekah, dia melihat sendiri bagaimana Ka'bah al-Musyarrafah sesuai yang dikabarkan, maka muncul ainul yakin, yakin karena melihat. Kemudian dia mendekat, dia raba itu Ka'bah, dia cium itu Ka'bah, sampai muncul hakul yakin. Dan ini hakul yakin ini puncaknya ada di akhirat. Seseorang di dunia paling full nyampe kepada ainul yakin. Orang yang sudah ainul yakin, seumpama guru dia melenceng, dia tidak ikut melenceng. Orang yang sudah hak ainul yakin itu, walaupun sedunia kufur, dia tidak ikut kufur, karena dia punya prinsip yang kuat. Sedunia kufur, sedunia nggak percaya Allah, walaupun itu ahli majelis dia, nggak ada yang percaya. Tapi dia tetap. Kenapa? Karena dia sudah nyampe level yakin. Yakin itu gak tergoyahkan, Pak. Sehingga dalam hal ini kita niatkan belajar ilmu tauhid bukan hanya asal belajar, tapi memupuk iman kita sampai kepada level yakin. Dan memupuk iman itu bukan hanya sekedar mempelajari ilmu tauhid. Iman itu bertambah dengan amal. Iman itu bertambah dengan amal. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena kemaksiatan menunjukkan dia kurang percaya adanya Allah. Kemaksiatan itu menunjukkan dia kurang percaya adanya surga, adanya hari pembalasan. Kalau dia percaya, kenapa dia masih maksiat? Kalau dia tahu segala perbuatan dia itu ditulis oleh Raqib dan Atid, kenapa dia masih berani untuk berucap sesuatu yang haram? Yang seperti inilah bentuk daripada keimanan yang sederhana. Kalau dia naik terus, dipupuk sampai ke yakin. Walhamdulillah, pada kajian kita di subuh ini ya telah selesai pembahasan kita tentang iman kepada para rasul. Ya, sampai kita bahas tentang para sahabat, tentang
mukjizat dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan para nabi. Sekarang kita masuk kepada rukun iman yang 5, yaitu al-iman biyaumil qiyamah. Iman dengan adanya hari qiyamah. Hari qiyamah ini dari kata qama yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Ya, artinya kiamat yaitu hari kehancuran seluruh alam. Bukan cuma kehancuran bumi, tapi kehancuran seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yawma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari itu diganti bumi yang sekarang dengan bumi yang lain. Langit pun demikian. Allah Ta'ala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan segala isinya. Wa qala al-insan ma laha. Maka orang-orang kafir mengatakan, kenapa ini? Kenapa bumi ini? Sehingga dalam kenapa dibilang orang kafir? Dikarenakan tidak terjadi kiamat, sementara di bumi masih ada yang mengatakan Allah. Dalam hadis disebutkan la taqumus saah wa fil ardi man qala Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sementara di bumi masih ada yang mengucapkan Allah. Artinya masih ada yang beriman. Berarti masih jauh, muslim masih banyak. Kalau sudah Allah berkehendak, muslim yang banyak ini sehari mati semua bisa. Kalau sudah Allah berkehendak pun fayakun habis. Kan, tetapi kalau kita perhatikan hari kiamat ini, ya, itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri, yang mana ada tanda yang besar, ada tanda yang kecil. Tanda yang kecil hampir banyak sudah terjadi. Hampir banyak sudah terjadi. Dalam suatu hadis, Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah SAW di dalam majelis Nabi. Dalam keadaan beliau menyerupai seorang laki-laki. Maka Jibril, karena memang malaikat itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, sehingga beliau menampakkan diri sebagai seorang manusia, dan manusia ini laki-laki. Di antara pertanyaan malaikat Jibril adalah akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, kabarkan aku tentang kiamat. Maka Nabi bersabda, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya engkau dan aku, wahai penanya, itu sama-sama enggak tahunya, sama-sama enggak ngertinya. Sehingga Jibril lanjut bertanya, akhbirni an amaratiha. Beritahu aku tentang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda dekat kiamat itu apa? Maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama adalah jika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Jika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya di sini, jika banyak anak-anak itu durhaka sampai-sampai menjadikan orang tuanya ini seperti pembantu. Bah, ajarkan ini, minta ini. Ya. Silahnya itu orang tua jadi pembantu untuk anaknya. Itu sudah banyak. Sudah banyak, bahkan banyak orang tua itu kadang-kadang, ya, dia ini takut untuk negur anak. Kenapa? Karena anak jawabannya lebih nyaring, sehingga takut negur. Ya, seperti ini masuk kategori sebut. Sehingga termasuk tanda-tanda besar, ya, yang Nabi sebutkan, banyak durhakanya anak. Ya. Bayangkan dalam Al-Quran, minimal seseorang anak itu dibilang durhaka kalau dia bilang uff. Allah berfirman, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Uff itu ya apa sih? Seperti
Ayo sudah nak, HP-nya letakkan. Dia letakkan, tapi nah itu minimal itu sudah durhaka. Nurut tapi atau dia bilang iya cuma 2 kali. Iya. Kalau iya sekali enak. Ayo sudah TV-nya. Iya. Itu masuk durhaka. Suruh matikan TV, itu remote-nya dilempar. Durhaka. Ya. Wala tanharhuma, apalagi menghardik. Sehingga disebutkan oleh Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan ada suatu maksiat besar, dosa besar yang sudah merambah ke setiap rumah. Merambah ke setiap rumah muslimin, itu ada sudah. Dan sedikit rumah-rumah yang enggak ada maksiat besar itu. Apa? Durhaka. Penyebabnya diantaranya orang tua tidak mendidik anaknya untuk berbakti. Orang tua nggak didik anaknya untuk berbakti. Zaman kita dulu, kalau kita masuk nggak salam suruh keluar. Masuk salam dulu. Assalamualaikum, cium tangan. Dari mana? Seperti itu. Bahkan makan itu nggak boleh kita ngambil kecuali orang tua dulu. Itu didikan orang tua dulu, sehingga anak-anak ya itu akan takut. Takutnya ini bukan takut karena orang tua kejam, tidak. Takut segan. Tapi sekarang orang tua banyak memanjakan, menurutin segalanya. Akhirnya ini anak besarnya jadi durhaka. Nggak nunggu besar, sudah kelihatan ciri-ciri durhaka itu sudah ada. Kenapa demikian? Karena pelajaran akhlak di rumah itu nggak ada. Sehingga dalam hal ini orang tua itu ketika anaknya durhaka, dia ikut andil. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Semoga Allah merahmati orang tua. Ini didoakan oleh Nabi. Seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Maksudnya ya Pak Ustaz, bantu anak berbakti. Ajari dia. Kita sering nuntut anak untuk bakti tapi nggak pernah ngajari. Kasih contoh dia bagaimana berbakti. Ucapan tidak boleh ngomong kalau orang tua ngomong. Ajari dulu. Sehingga dia diam dulu. Kalau orang tua datang berdiri, cium tangan, ajari. Itu orang tua yang baik. Kita nuntut anak berbakti tapi tidak pernah ngasih cara. Ya apa saja berbakti gak apa. Ajari. Mulai cara makan, cara duduk, ya bagaimana menjawab orang tua, bagaimana ini itu ajari. Kemudian arti membantu di sini adalah jangan menyuruh anak sesuatu yang sulit dia kerjakan. Jangan menyuruh anak sesuatu yang berat untuk dia kerjakan. Sebab kalau dia nggak nurut, dia dosa. Kalau dia nggak patuh, maka dia durhaka. Kalau dia durhaka, Allah murka. Kalau sudah Allah murka, sulit ini anak jadi baik. Karena itulah kata guru sekumpul ya, penyebab diantara banyak anak-anak yang gagal di dalam dunianya, dalam hidupnya banyak susah terus. Kenapa? Karena orang tua nggak ridho. Kenapa orang tua nggak ridho? Terlalu banyak nuntut. Kamu harus gini, harus gini. Ketika anak itu merasa dia tidak bisa menyenangkan orang tuanya, salah terus, sehingga anak itu putus asa. Pas putus asa karena dianggap gagal terus, karena nggak ridhonya orang tua. Dan kita ambil dari hadis Nabi, ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Artinya di sini
Kalau orang tua itu nggak ridho dengan anak, Allah nggak ridho. Jika Allah nggak ridho, sulit ini anak jadi baik. Terus kayak apa caranya Ustaz? Ya orang tua harus ridho. Anda harus, hati ini harus legowo. Ya Allah, aku ridho dengan anak, aku ridho. Walaupun modelnya, naudzubillah, nakalnya, ridho aja. Sambil berusaha kita nasihati, hati kita ridho. Kalau sudah kita ridho, Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, gak lama ini anak cepat tobat, cepat baik. Karena dalam ridho Allah. Inilah kadang-kadang sering orang tua itu gara-gara sering bandingkan anak dengan anak tetangga, anaknya teman, akhirnya kurang puas. Dengan anaknya kurang puas, dia marahin terus. Kamu ini nggak sesuai ini, nggak sesuai ini. Akhirnya orang tua jadi nggak ridho, anak sulit baik. Sehingga di sini orang tua ikut andil kalau anak itu nggak berbakti. Ya, sehingga dalam hal ini kebaktian anak itu sangat pengaruh di dalam bagaimana orang tua itu ridho apa enggak. Ya, ridhonya orang tua itu pengaruh besar dalam bagaimana anak ini berbakti. Sehingga kata ulama mengatakan, mengapa kok banyak durhaka di akhir zaman? Karena jauh dari ilmu agama. Yang orang tuanya jarang majelis, anaknya juga enggak pernah mendapat asupan agama, terjadilah seperti itu. Dan ini termasuk tanda hari kiamat yang Nabi sebutkan. Antalidal amatu rabbataha. Selanjutnya, wa antaral khufatal urat ru'a asya yatatawanu fil bunyan. Engkau melihat orang-orang yang mereka ini orang pinggiran, ya, tapi mereka tinggi-tinggian bangunan. Orang kampung tapi tinggi-tinggian bangunan. Kalah yang di kota kalah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana di masyarakat bawah itu, ya, itu lebih makmur daripada yang perkotaan. Lebih makmur dari yang perkotaan. Ini kaitannya apa Ustaz dengan tanda-tanda hari kiamat? Ya seperti itulah yang Nabi sebutkan. Ketika banyak orang-orang yang kita anggap fakir tapi tinggi-tinggian bangunan. Ya maaf kalau kita perhatikan ya. Sebagian orang yang ngemis-ngemis itu di kampungnya besar-besar rumah. Di kota Masya Allah. Ya, pas pulang mobil bawa. Ya seperti ini loh. Kalau kita perhatikan sodaqah Rasulullah. Nabi ini benar. Sodaqah Rasulullah. Yang di kota pontang-panting, yang situ santai aja, cuman minta saja. Sehari sekian. Ya seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di antaranya. Ya. Sehingga seseorang itu ketika dia beriman dengan hari kiamat, apa pengaruh untuk hati dia itu apa? Pertama, dia akan persiapkan untuk hari kiamat. Dan apa yang dia kumpulkan daripada dunia itu nanti akan hancur juga. Sehingga ketika orang itu tahu dunia ini akan hancur, bagaimana dia bisa banyak target pada sesuatu yang akan hancur ini? Bagaimana dia bisa menghabiskan banyak umurnya untuk sesuatu yang akan fana, sementara dia tidak ada persiapan untuk yang kekal. Apa itu? Akhirat dia. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maksudnya apa ini hubungannya? Orang yang mengerti hari kiamat pasti terjadi, maka dia akan memperbanyak pundi-pundi amalnya. Dia akan mengumpulkan poin-poin untuk amalnya. Jadi yang gak peduli koin-koin dunia, yang dia pedulikan poin-poin akhirat harus punya saya.
Untuk koin-koin dia nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena itu ditinggalkan. Sehingga dalam hal ini ciri-ciri orang yang beriman dengan adanya hari kiamat, ya fokus dia ke akhirat lebih banyak daripada fokus dia ke dunia. Karena dia tahu tujuan dia adalah setelah hari kiamat itu. Itu apa? Akhirat itu. Sehingga dalam hal ini, ya, arti qiyamah itu adalah kehancuran seluruh alam. Dan hari kiamat ini disebutkan terjadi di hari Jumat. Jadi di hari Jumat. Untuk ciri-ciri yang kecil, ya, itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Seperti apa? Banyaknya perzinahan. Tetapi kasratul haruj, banyaknya perzinahan. Sampai-sampai terjadinya di tetangga, di kampung itu kayak hal biasa. Hal biasa. Saking seringnya. Bisa jadi karena terlalu sering terjadi di keluarganya sendiri, nggak ada yang kaget. Oh, fulan hamil duluan, biasa sudah biasa. Kenapa? Saking seringnya. Padahal ini sesuatu yang sangat besar dosanya. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya perzinahan itu, ya, itu kesiannya bukan cuma di akhirat, di dunia juga kena. Apa diantaranya? Cahaya wajah itu hilang. Orang kalau berzina cahaya wajah itu hilang. Yang kedua, ya, kata Nabi, man zana zunya bih. Orang yang pernah berzina nanti keluarganya ada yang dizinai. Walau fi qa'ri dari, walaupun dia ada di rumah terus gak keluar, ada yang dizinai. Kalau dia menzinai anak orang, pasti keluarganya ada yang dizinai. Kenapa? Itu dosa karma. Zina ini dosa karma. Terus yang ketiga, orang yang berzina gak pernah merasa cukup. Dia akan merasa kurang. Sehingga gak ada orang bisa tobat dari zina kalau seumpama masalah materi, gak bisa. Karena dia kurang terus. Nabi bersabda, la ghina ma'azina. Gak bisa orang itu kaya hati kalau masih berzina, gak bisa. Wala faqra ma'adduha. Dan gak mungkin orang itu kena kefakiran selama dia istiqomah sholat duha. Itu sabda Nabi SAW. Sehingga orang yang berzina pasti merasa fakir, walaupun miliaran duitnya. Walaupun miliaran. Bahkan bisa jadi itu jadi alasan dia untuk nyari duit. Alhamdulillah. Terus kemudian yang selanjutnya, orang yang berzina, kalau dia ada anak, naudzubillah, dari perzinahannya, maka ini anak menjadi bumerang untuk dia. Pertama, ini anak gak bernasab, dengan dia gak bernasab. Kalau itu anak perempuan, ya, dia kalau sudah balik gak boleh bersentuhan dengan ayah zinanya, karena dia gak mahram. Wajib ini anak berjilbab depan abahnya, karena dia gak punya abah. Bahkan boleh ayahnya ini menikahi anak zinanya tadi, karena dia bukan anak kandungnya, bukan anak nasabnya, walaupun dari spermanya. Kemudian kalau dia menikah nggak boleh jadi wali, karena dia nggak punya wali. Walinya langsung KUA. Ustaz, ini abahnya sudah jadi soleh, walaupun soleh, tapi ini anak hasil dari luar nikah, nggak bisa dia untuk mengaku-ngaku jadi abahnya. Bahkan kalau dia paksakan diri menjadikan binti dia, maka itu dosa berlanjut. Dosanya berlanjut. Kenapa? Nabi bersabda, mal'un manintasaba ila ghairi abi. Terlaknat orang yang menasabkan kepada selain ayahnya. Karena dia nggak punya ayah, bagaimana menasabkan kepada pezinanya? Kemudian kalau dia meninggal, maka nggak berhak dapat warisan ini anak zina. Ustaz, berarti anak zina ini berdosa? Nah, anak zina nggak dosa. Dia nggak dosa, dia bersih. Yang dosa itu orang tuanya. Cuman imbas daripada zina tadi itu, ya, itu menyulitkan sang anak. Nah, ini penting. Sehingga dalam hal tersebut, ya, ini di akhir zaman nanti seperti itu.
Sehingga Nabi pernah bersabda, kullu nasabin yanqati yaumil qiyamah. Nanti kalau sudah dekat hari kiamat, semua nasab terputus. Artinya apa? Jarang anak yang lahir karena pernikahan. Jarang. Sehingga nasabnya nggak nyambung lagi. Ila nasabi, kata Rasul, kecuali nasabku. Kalau nasabku nyambung terus sampai hari kiamat. Artinya apa? Seburuk-buruknya zaman, dzurriyyat Nabi itu tetap ada yang melakukan pernikahan yang sah. Separah-parahnya zaman masih ada dari dzurriyyat Nabi itu yang menegakkan syariat itu masih ada. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku itu dhahirin 'alal haq, masih menampakkan kebenaran, menampakkan syariat, ngamalkan syariat. La yadurruhum man nawahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Artinya zaman-zaman dekat kiamat itu rusak, sangat rusak. Karena itulah zaman Dajjal itu banyak yang murtad. Zaman Dajjal itu banyak yang murtad. Karena itulah jangan sampai kita itu ngikutin zaman itu. Walaupun sudah dekat. Nabi sendiri beliau bersabda, ana wasa'ah kahatain. Aku dan kiamat seperti ini. Artinya sangat dekat. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, ala inna sa'ata qarib. Ketahuilah kiamat itu sudah dekat. Ini Al-Quran berfirman, ala inna sa'ata qarib. Kiamat itu sudah dekat. Sehingga dalam hal ini, ya, saking rusaknya itu sampai nasab itu banyak terputus. Bahkan disebutkan di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Perbandingannya satu laki-laki 40 perempuan. Satu laki-laki 40 perempuan. Kenapa demikian? Pertama, banyak perang. Banyak perang. Sehingga dekat-dekat kiamat itu banyak perang. Sehingga laki-lakinya itu banyak wafat. Yang tersisa cuma banyak perempuan. Anggap ya, satu laki-laki itu nikahi 4. Karena maksimal 4 sudah. Sisa 36. Nah, 36 ini kalau nggak ada pasangan, apa yang mereka lakukan? Kalau nggak berzina? Ya. Sehingga ketika perempuan itu nggak ada lagi pasangan, ini yang menyebabkan banyak perzinahan. Jadi penyebabnya daripada itu seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini mulai sudah. Kemudian ada juga banyak kalau kita baca hadis-hadis tentang dekat-dekatnya hari kiamat banyak. Dan ini apa? Zukhrifatil masajid. Orang banyak memperbagus masjid, tapi tidak memakmurkannya. Maaf. Bagi sebagian masjid atau musola itu ada yang 5 waktu enggak full. Maghrib Isya rame, duhur sama asar sepi sampai digembok. Kenapa digembok? Takut seekor anjing masuk. Padahal muslimin sekitarnya. Sudah ada orang yang muslim banyak, tapi nggak ada yang menghidupkan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kita perhatikan ya, Masjid Nabawi itu di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu karpet ada, tapi nggak dipasang, tetap pasir. Ya. Tapi lihat yang keluar dari situ, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang-orang hebat yang didikan di masjid tersebut. Kenapa? Intinya itu memakmurkannya. Kalau cuma menghiasi oke. Tapi tadi itu bukan sesuatu yang disunahkan. Justru yang disunahkan. Justru yang dianjurkan itu ya'muruna masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa memakmurkan di sini? Isi dengan kegiatan ibadah. Perbanyak kegiatan ibadah di tempat tersebut. Minimal 5 waktu aja gitu. Syukur-syukur kalau yang di situ juga belajar sholat. Maaf. Ada orang sering sholat tapi nggak ngerti sholat. Sering sholat tapi nggak ngerti sholat. Banyak. Sering hadir ke masjid tapi nggak ngerti cara sholat yang benar.
Sehingga dalam hal ini paling urgent tempat orang itu belajar agama di masjid. Kalau sudah masjid sudah banyak yang belajar, baru datangin tuh kantor-kantor tuh. Kantor-kantor usahakan ada pengajian agar mereka tahu fikih di kantor kayak apa, fikih kerja kayak apa. Kalau bisa yang di pasar pun ada pengajiannya. Kenapa? Biar tahu hukum jual beli, jangan sampai mereka jatuh ke riba, jatuh ke curang dalam takaran dan timbangan. Itu semua dosa-dosa yang karena kejahilan. Nah, seperti itulah hal-hal yang terjadi di akhir zaman. Sehingga kalau kita perhatikan, kita baca hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat yang kecil-kecil, itu sudah banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi. Tinggal nunggu yang besar-besar aja. Yang besar-besar ini apa Ustaz? Banyak. Nabi sebutkan. Di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi. Dalam Sahih Muslim disebutkan termasuk tanda kiamat ini khurujul Mahdi. Al-Mahdi itu gelar aja. Nama beliau aslinya Muhammad bin Abdullah. Nabi pernah bersabda, "Ismuhu kasmi wasmu abi kasmi abi." Nama dia seperti nama kebetulan. Dan nama ayahnya seperti nama ayah. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan sepakat ulama beliau dari dzurriyyah Nabi. Tapi apakah dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain masih belum tahu. Yang penting ini dari dzurriyyah Nabi. Dan disebutkan bahasanya nanti sang Imam Mahdi ini itu diketahui orang waktu di sekitar Ka'bah, waktu di musim haji atau musim umroh. Yang penting orang banyak. Sekarang ini Pak, gak ada bedanya umroh sama haji sekarang, sama-sama full. Jadi kalau dibilang yang diceritakan Nabi itu rame di Ka'bah, itu gak mesti haji sekarang. Masa umroh pun rame sekarang. Bahkan bisa jadi waktu umroh lebih banyak, karena orang sekarang nunggu haji bisa ngantri lama. Nah, waktu itu orang tahu ciri-cirinya ngerti. Akhirnya, "Loh, engkau pemimpin kita." Beliau nolak, enggak mau. Ini orang Imam Mahdi ini enggak ngerti kalau beliau itu Imam Mahdi. Bahkan orangnya tertutup, enggak mau menjadi pemimpin wala. Tapi orang-orang yang ulama ngerti, ini ciri-cirinya ada ya. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, akhirnya beliau menuju ke Madinah dan menuju dari Madinah ke Mekah dalam 1 hari. Tuh sahabat sempat bingung. Loh, jarak Mekah Madinah ini berhari-hari. Ini kenapa kok Nabi menceritakan sang Imam Al-Mahdi ini kok sampai sehari bolak-balik? Iya, kalau sekarang Pak ada kereta api cepat, ada ini bisa. Itu masuk akal. Kalau sekarang terjadi itu masuk akal. Kalau dulu nggak masuk akal, sahabat nggak sempat mikir ke situ. Cuman Nabi mengucap ya mereka samina wa ata'na. Nah, di sekarang ini masuk akal. Kalau PP Mekah Madinah itu 1 hari masuk akal. Jadi ini akhirnya beliau ke Madinah, ziarah Nabi SAW. Saat ziarah Nabi dapat isyarat dari Nabi bahwasanya beliaulah pemimpin. Beliaulah sang pemimpin. Baru balik di hari itu sama ke Mekah lagi. Di Mekah beliau dibaiat di bawah Ka'bah. Bahkan disebutkan setiap peperangan yang beliau pimpin pasti menang. Dan pasukannya bukan orang yang kekar-kekar, orang yang kuat imannya. Sehingga disebutkan pasukan Imam Mahdi itu rata-rata wali, aulia dan ulama. Aulia dan ulama rata-rata tidak perang kecuali pasti menang. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abi Haddad itu beliau sering berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pasukannya Imam Mahdi." Nah, cuman setelah beliau membaca keadaan zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, beliau berdoa lagi, "Ya Allah, wafatkan aku sebelum munculnya Imam Mahdi." Kenapa? Karena berat. Zaman dekat-dekat Imam Mahdi itu berat. Banyak orang yang keluar dari agamanya. Banyak orang yang awal alim jadi nggak alim lagi. Banyak orang yang dia ini baik jadi buruk.
Kenapa? Saking parahnya zaman. Sehingga sampai Sayyidina Abdul Wahid itu minta jangan sampai hidup di masa itu. Karena nggak kuat, bisa bertahan nggak di masa itu. Nah, ini deket-deketnya ya. Tapi itu sebelum Dajjal ya, sebelum Dajjal. Dan dan nanti nggak ada orang itu yang ujuk-ujuk ngaku Al-Mahdi, nggak ada. Nah, sekarang banyak model-model Indonesia banyak itu, ya, yang ngaku Jibril ada, ngaku Nabi ada. Paling banyak Indonesia sudah. Nggak tahu juga modelnya kenapa. Luar negeri itu jarang yang ngaku, hampir nggak ada yang berani ngaku Nabi. Ini di Indonesia ngaku Jibril ada, yang ngaku Nabi ada. Ini nggak tahu, saking sumpahnya dunia ya gitu. Dan kalau itu terjadi harusnya dipenggal. Kalau di luar negeri dipenggal. Kalau di Indonesia enggak, malah pengikutnya banyak. Kenapa? Yang stres banyak masalahnya. Kalau yang stres banyak. Itu. Jadi ya Allah, kita semoga selamat ya. Indonesia ini paling banyak muslimnya, tapi paling beragam juga modelnya. Paling beragam juga. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat. Kita lanjutkan yang akan datang ya. Sebagai paripurna majelis, jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Memang pendidikan sekarang Ustaz juga pendidikan dulu. Sekarang dulu aja sepertinya kayak pertanyaan yang kalau orang tua. Nah, dalam hal ini kita yang menyikapinya hal yang seperti ini, terutama anak-anak sekarang. Kadang-kadang kalau orang tua itu kan selalu kalau kita ngomong ini dia menjawab. Nah, mungkin kita harus memberikan hal seperti apa yang kita maksudkan terhadap anak kita. Karena anak ini kan generasi kita. Dia terkadang pendidikan di sekolah agama kan masih kurang. Nah, apalagi ya alhamdulillah kalau anak kita bisa masuk pondok kan lebih tahu. Yang setengah-setengah ini maksudnya. Jadi pemikiran kita bersama untuk kedepannya. Nah, yang kedua terkait tadi masalah perhinaan dari Ustaz. Saya ada punya teman. Kita tahu bahwa dia kita hamil 2 bulan. Nah, anaknya sebenarnya kita sudah memberi saran. Anaknya yang ngawinkan kan dia, padahal kan itu anak bukan lahir dari pernikahan. Ya, nah itu kan sebenarnya ya salah. Kan dia tetap saja menikahkan, tapi dia nikahnya tidak di sini karena kita tidak tahu. Kalau di sini kan kita bisa sampaikan. Hal ini sangat sulit Ustaz untuk kita sampaikan. Kita sampaikan takut nanti ya bagaimana perasaan dia. Iya. Kalau kita biarkan seperti Ustaz sampaikan tadi itu nanti akan merembet. Selalu ada perbuatan yang berzinahan. Zina terus kan selesai. Untuk menyikapi Ustaz kita ini banyak sekali kadang-kadang terjadi. Bukan hanya di masyarakat kita yang ada masyarakat umumnya dan sudah hal seperti itu. Karena apa yang dikatakan Ustaz tadi betul, memang tanda-tanda hari akhir itu sudah memang mulai terjadi, sudah kayaknya hari-hari yang itu saja Ustaz. Terima kasih sebagai masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertama adalah berikan mereka pendidikan agama yang cukup. Karena tidak ada yang bisa selamat dari fitnah akhir zaman kecuali dengan ilmu Nabi Muhammad. Maksudnya Ustaz, kalau bisa pondokkan. Kalau memang bisa dipondokkan, sampean harus tega pondokkan. Dari ijazahnya Ustaz, jangan khawatir, banyak pondok yang juga ijazah ada, banyak. Kalau ada khawatir di ijazah, banyak. Lebih mahal Ustaz kalau hitung-hitungannya ya. Anda anak sekolah dengan anak pondok itu lebih banyak biaya pas dia sekolah. Dia biaya motornya ada, biaya HP-nya ada, makannya ada, jajannya belum juga. Belum dia keperluan ini itu.
Kalau kita bandingkan dengan yang di pondok, nggak terlalu banyak. Cuman satu, apa? Nggak tega. Nggak tega ini repot juga. Kalau memang Anda nggak bisa pisah, atau memang ini anak cuman satu-satunya untuk menjaga Anda, ya sudah, carikan guru privat. Banyak ustadz nganggur sini. Carikan guru privat untuk ngajari dia khusus ilmu yang wajib. Entah seminggu berapa pertemuan, selesai. Yang penting dia ngerti. Pondok-pondok itu banyak yang ustadznya itu kalau sore kosong, kalau malam kosong, karena paginya dia ngajar. Banyak. Kalau memang masih nggak bisa juga, cari madrasah diniyah. Bukan cuma ngaji Quran ya. Ngaji Quran itu hanya cara baca, bukan belajar agama. Belajar agama itu isi Qurannya itu. Fikih, tauhid, tasawuf, ilmu hati, itu namanya belajar agama. Kalau cuma TPQ itu belajar baca Quran. Jadi jangan dianggap ketika sampean menaruh anak di TPQ terus dia lulus berarti sudah belajar agama. Belum, dia cuma belajar baca Quran. Jadi jangan heran kalau dia belum bisa wudhu, dia belum bisa sholat yang benar, karena belum diajari di situ. Dia nggak bisa berakhlak, ya wajar, cuma baca Quran. Ajari, taruh di masjidnya. Kalau memang nggak bisa, bawa mereka ke pengajian yang Anda hadiri. Bawa mereka ke pengajian. Karena kita jangan sampai pengen surga sendiri. Kita masuk surga sendiri, jangan egois. Sementara kita punya anak istri yang wajib, mereka itu tahu juga. Bawa ke pengajian. Banyak kok pengajian di Grogot ini meluber. Ya. Masya Allah, ini termasuk nikmat Allah, di Grogot ini banyak pengajian. Sampai bandingkan dengan tempat yang lain kurang. Kecamatan yang saya Grogot kurang. Kenapa demikian? Karena tadi perhatian daripada para ulama, para wali-wali Allah itu pengaruh, ya, sehingga hidup ke tempat-tempat kita itu dengan ilmu agama. Nah itu diantaranya, sehingga dengan itu anak tersebut akan terdidik. Minimal dia tahu kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada nabi, kepada guru dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk seorang pendidik, saya ingatkan pendidik, dia punya tanggung jawab di sisi Allah. Dia punya tanggung jawab di sisi Allah. Ya. Sehingga dalam hal ini jangan sampai hanya gara-gara nggak ada aturan untuk itu terus dia meninggalkan pendidikan. Beda. Pendidikan ini wajib. Ketika seorang guru lihat anak muridnya gini-gini, wajib dia negur. Wajib dia negur. Oh nggak boleh Ustaz. Lepas Anda jadi guru, selesai. Karena sekarang ini cuma pengajar aja. Pengajar itu nasr ilmu, bukan pendidik. Padahal filosofi di lembaga ini apa? Pendidikan, bukan pengajaran. Mendikbud, Menteri Pendidikan, bukan Menteri Pengajaran. Artinya apa? Pendidikan itu lebih kepada akhlak, kepada karakter. Bukan hanya ngajarin IPA IPS, itu pelajaran, pengajaran. Tapi pendidik itu lebih dari itu. Pendidik itu sering negur, sering nasihati, itu pendidik katanya. Kalau cuma diam saja, datang absen, ngasih materi, pulang, itu pengajar. Pengajar banyak Pak. Sehingga kalau dibilang, kalau guru itu hanya pengajar saja, dia akan tergeser oleh Google. Karena Google lebih pintar. Google lebih pintar kalau cuma ngajar. Tapi kalau pendidik, Google nggak bisa didik. Google nggak bisa negur. Nah, disinilah pentingnya guru. Dia pendidik, bukan pengajar. Oke, dia pengajar bisa, tapi bukan itu intinya dia. Dia pendidik. Pendidik itu apa? Yang sering ngomel pada murid. Dia dianggap killer, itu pendidik. Bukan yang lesu aja, lihat murid rame lesu aja. Tapi tadi ya, ketika hancurnya negara itu, ketika pilarnya yang 3 hancur. Apa ini? Pertama rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau mau menghancurkan rumah, hancurkan pendidiknya. Siapa? Ibu. Rusak dia.
bikin dia senang sinetron aja, senang shopping, ngerumpi aja, sehingga dia lupa cara didik anak. Sekolah apa? Rusak gurunya. Buat dia kesibukan-kesibukan yang bukan pendidikan, ngisi jurnal lah, ya, untuk insentif lah, macam-macam. Sehingga sibuknya di situ, sibuk didik nggak ada lagi. Kadang-kadang saking sibuknya, muridnya suruh nulis, kamu nulis ya. Apa ada tugas nih loh, biar cair. Kapan selesainya? Yang di masyarakat siapa? Ulamanya rusak. Bikin ulama itu senang politik praktis, gandeng calon ini juga. Dia akhirnya terkelompok-kelompok. Yang harusnya ini ustadz untuk umat, ini untuk kelompoknya sendiri. Sehingga akhirnya kurang dipercaya masyarakat. Wah, ini ustadznya kampanye juga. Kalau sudah seperti itu, siapa yang didik umat? Di sekolah nggak ada pendidik, di rumah nggak ada pendidik, di masyarakat nggak ada pendidik. Waktu itu lihat generasi hancur dan kerusakan, kehancuran negara itu di depan mata. Ya. Terus yang kedua, masalah perzinahan ya seperti itu. Ya. Harus gentleman, dia berbuat harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan cuma nikahi, tapi rentetannya itu tanggung jawab. Artinya kalau dia tahu ini anak perempuan, nggak nasab dengan dia harus gentle, jangan berani menjadi wali. Kalau seumpama dia malu, saya sudah jadi figur, jadi tokoh masyarakat di sini. Nah, tinggal bilang ke KUA-nya, ini sampean aja yang menikahkan, ya. Nanti bilang aja sudah taukil di rumah saya. Jadi nanti yang KUA bilang, ini tadi sudah taukil ya di sana, padahal belum. Untuk menjaga nama baik orang yang sudah tobat ini, dia sudah tobat, sudah her. Jadi KUA yang menikahkan. Kapan taukilnya? Tadi sudah di rumah, ini sekarang akad aja. Tapi nama dia selamat dan akadnya selamat. Tapi kalau nggak seperti itu, dia berani-berani untuk menjadi wali bagi anaknya yang bukan anaknya itu, maka terjadilah batal pernikahan. Hubungan nggak baik, bukan nikah. Nggak baik hubungannya. Kenapa? Karena nikahnya nggak sah. Syaratnya wali itu harus ayah atau kakek atau ini. Ini bukan ayahnya, bukan kakeknya, orang lain. Ya seperti ini loh yang banyak kerusakan. Sehingga penyebab banyak anak nakal itu, diantaranya penyebabnya bisa jadi ini hasil yang nggak baik, hasil yang tidak baik, entah pernikahan yang salah. Saya pernah di daerah sini, ya, mengulang nikah 2 orang, yang mana perempuan tadi itu walinya adalah anaknya sendiri. Sudah berapa bulan, kaget kita, enggak sah itu, harus diulang. Loh, kata Ustaz Fulan sah, Ustaz mana ini? Beda. Jadi anaknya jadi walinya, nggak boleh anak jadi wali. Sehingga kita suruh ke rumah, kita undang beberapa teman untuk ngulang nikah. Yang penting saksi ada, ini ada, kita ulang. Itu mungkin satu contoh. Masih banyak Pak contoh kalau kita mau digerogol. Apalagi maaf yang siri itu kadang-kadang nggak sesuai. Bahkan karena nggak sesuai itulah dia berani siri, nggak berani untuk terdaftar, nggak berani karena ngerti salah. Itu banyak ya. Sehingga hati-hati ya zaman sekarang, apalagi di Gogot ini sebagian banyak perantau. Perantau itu istilahnya kadang-kadang lebih berani karena bukan di kampungnya. Kalau di kampungnya takut dia. Di sini nggak ada yang mengontrol dia. Nah, seperti ini kadang-kadang maksiat banyak, kesempatan untuk maksiat banyak. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari segala bentuk perzinahan atau hal-hal yang mendekati perzinahan, menjaga mereka dari segala fitnah akhir zaman, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi oleh orang zaman ini dalam keadaan hati yang selamat sampai wafat husnul khatimah ala hadiniyah min shalihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء ولما نحظى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الملون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.